Moonbot, akhirnya gue bahas nih ya. Nah, jadi teman-teman, kalau berbicara Moonbot, ini sebenarnya apakah ini Ponzi? Saya tidak melihat ini sebagai Ponzi, saya masih melihat ini sebagai bot kripto yang di MLM-kan ya. Kalau produk serupa itu dulu mungkin Anda pernah dengar namanya Royal Q ya. Nah, tapi menurut saya ini ada yang menyesatkan karena mereka ngakunya legal. Ternyata legalnya kalau kita lihat sertifikatnya cuma penasihat berjangka. Padahal kalau di Bapepti yang nggak legal, teman-teman. Kenapa? Namanya jual expert analyzer AI itu tidak boleh dijual dengan konsep MLM. Itu sudah ada aturannya di Bapepti. Jadi kalau dia bilang legal itu saya ngomong menyesatkan, ya, menyesatkan, misleading. Kalau nggak percaya coba Anda diskusi sama orang Bapepti. Ini menyesatkan. Dia memang legal sebagai penasihat berjangka. Masalahnya apakah akan scam apa enggak? Ya ini kita lihat. Jadi Moonbot ini dia menjual bot kripto yang bisa dipasang di crypto exchanger seperti Binance. Ya, oke. Nah, Binance sendiri kita udah tahu ini adalah kripto terbesar di dunia, teman-teman. Artinya tidak ada namanya manipulasi hasil. Jadi saya bisa bilang bahwa bot ini bekerja secara real, tidak ada manipulasi, ya. Loh Pak, berarti bagus Pak. Nah ini Anda harus paham dulu, ya. Zaman dulu robot-robot abal-abal Ponzi itu diciptakan karena apa? Karena robot-robot yang asli itu hasilnya tidak pernah bagus. Karena melawan algoritma market itu sampai sekarang belum ada yang konsisten. Makanya kemudian muncul robot-robot Ponzi yang hasilnya bisa dipermak, bisa tiap hari untung apa segala. Tapi endingnya scam. Nah sekarang karena sudah banyak robot Ponzi yang scam, akhirnya kembali ke robot asal. Kalau ke robot asal, memang kamu tidak ditipu, tapi hasilnya juga tidak meyakinkan itu. Nah, kita bisa belajar dari kasus Royal Q, teman-teman. Ini sama persis. Royal Q sama Moonbot itu sama persis. Nah, robot ini bergerak di spot, pasar spot, ya. Jadi kalau pasar spot itu artinya kamu bisa, istilahnya, kamu cuma bisa beli, jual, ya. Kurang lebih algoritmanya adalah ketika harga turun, dia akan ambil, kemudian harga naik, dia akan jual. Kurang lebih seperti itu. Nah, bot kripto, apapun itu jenisnya, ketika di pasar spot, itu akan bagus ketika pasarnya itu sideways atau lagi bullish, jadi naik, ya kan, lagi naik, ya, itu akan bagus, ya. Atau lagi sideways, naik turun dia beli, ini jual apa segala, atau lagi naik, dia akan beli jual, untung terus. Masalahnya ya begitu nanti kripto itu apalagi Bitcoin yang mencatat peak, dia akan turun jujur. Begitu Anda turun spread, ya yang terjadi adalah dia akan komoding kan, beli akhirnya nyangkut. Memang nggak rugi, nggak habis karena Anda bermain di pasar spot yaitu 1:1. Tapi yang terjadi adalah kripto Anda nyangkut. Jadi ibarat kata nanti kripto ini mencapai 50.000 US, kemudian turun ya kan, turun kan dia beli lagi, tapi nggak pernah jual nih ya kan. Kamu dapat yang 45.000, kemudian kamu dapat yang 40.000, ternyata kriptonya turun sampai 30.000. Ya kamu nggak bakal untung, kamu nggak rugi juga gitu loh teman-teman ya. Ya nggak bakal cuan. Dan itulah yang terjadi kenapa akhirnya Royal Q itu sekarang lenyap di telan bumi. Ya, nggak ada ya. Akhirnya udah buyar teman-teman. Dan kurang lebih itulah yang akan terjadi dengan yang namanya Moonbot. Nah, tapi buat teman-teman kalau kita berbicara ya terserah Anda mau pakai sih silakan ya. Saran saya kalau sudah harga-harga agak tinggi-tinggi itu agak hati-hati lah. Karena kalau enggak nanti dia tuh compounding terus ya, beli-beli nyangkut di atas. Itu penyakitnya kalau bermain di spot. Itu penyakitnya di situ. Enggak cuma Moonbot, semua bot kripto kalau main di spot itu penyakitnya seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau ngomong legalitas apa segala pret lah, udah. Saya ngomong ini legalitasnya menyesatkan. Karena legalitasnya hanya sebagai penasihat berjangka. Bukan legalitas kamu jualan bot itu kemudian legal, ya.